Thumma qala al-musannifu al-babul khamisu fil qiyas. Ini sudah hampir hatam nih. Kuning hatam. Al-babul khamisu fil qiyas. Jadi pembahasan kali ini berkenaan dengan qiyas. Jadi pertama Al-Qur'an, kedua adalah hadis, ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas para ulama. Jadi ini beruntut semuanya. Al-qiyas. Al-qiyas lughatan masdaru qasa. Qasa ini artinya lagi ngukur. Al-qiyas lughatan masdaru qasa. Jadi qiyas dalam bahasa adalah masdar diambil dari qasah yaqisu qiyasan. Jadi mengukur artinya. Bimana qadarah. Jadi qadarah ini artinya mengukur. Yuqalu qistul arda bizira ay qaddartuha bihi. Jadi qistul arda bizira, saya mengukur tanah dengan satu zira. Satu zira ini kurang lebih 61,2 cm. Ay qaddartuha. Wastilahan. Nah, jadi ini dalam pemahaman bahasa ya. Kalau kita buka kamus maka arti qasah qiyas di sini adalah mengukur. Tapi menurut ulama usul fikih, qiyas ini mempunyai arti lain, yaitu sebagaimana berikut: wastilahan raddu far'in ila aslin, mengembalikan fara' ila aslin, ke asal, dengan alasan ada illah tajma'u bainahuma fil hukm, dengan alasan ada illah, ada sebab yang mana sebab tersebut mengumpulkan antara fara' dan asal dalam satu hukum. Contohnya mengembalikan masalah minuman keras ya disamakan dengan khomer, dengan adanya illah memabukkan, sehingga keduanya tersebut dikumpulkan dalam satu hukum, yaitu haram. Falil qiyasi arba'atu arkan. Jadi qiyas itu ada 4 rukun, berarti harus terwujud semua rukunnya. Yumkinu ma'rifatuha minat ta'rif. Jadi bisa kita mengenal atau mengetahuinya dari definisi yang tadi. Raddu far'in ila aslin. Ini sudah ada fara', ada as. Bi'illah, ini satunya. Tajma'u bainahuma fil hukmi. Berarti ada fara', ada asal, ada illah, ada hukum. Al-far'u yang pertama adalah al-far', wa huwa al-haditsatul jadidah, adalah kejadian yang baru. Di mana kejadian yang baru tersebut allati la hukma laha, tidak ada hukumnya fil Quran, tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, awis sunnah, awil ijma', kalbirati masalan, kalbir, seperti bir masalah ya, sepertinya seperti itu. Jadi kejadian baru yang tidak ada hukumnya, karena ayat-ayat Al-Quran itu terbatas ayat ahkamnya ya. Jadi tidak semua permasalahan yang ada di dunia ini semuanya ada nas dari Al-Quran. Tapi kita punya kaidah bahwasanya tidak ada satu permasalahan kecuali di sana ada hukum Allah. Berarti gimana caranya? Nah, ini jelas. Ya jelas. Kalau kalian tidak ingin menghukumi suatu permasalahan, maka dengan Al-Quran atau dengan hadis. Itu ketika Sayyidina Mu'adz diutus ke Yaman. Bagaimana antum ya Mu'adz, kalau antum tidak ingin memutuskan hukum tapi tidak ada hukum dari Al-Quran, hadis, bagaimana? Apa kata Mu'adz? Ajtahidu ra'yi wa la alu. Saya akan berijtihad dan saya tidak akan melenceng dari kebenaran. Alhamdulillahi alladzi waffaqa rasulillah.
Nah, ada wing nikah Sayyidina Muadz ibn Jabal. Al-aslu wa huwa al-amru alladhi sayuqasu alaih. Jadi yang dimaksud aslun adalah amar, ada perkara yang akan atau hukum yang akan dikiaskan pada perkara tersebut. Qad warada an-nassu bi hukmihi. Dan memang dalam asal itu ada hukum yang nas. Wa dzalika kal khamri. Jadi khamr ini adalah satu hal yang memang ada nas yang mengharamkannya. Innama hurrima alaikumul maitat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Maka hendaklah kalian menjauhi khamr. Jadi memang khamr ini ada nas dari Al-Quran yang mengatakan, yang melarang untuk minum khamr. Jadi memang ada nasnya. Kemudian bagaimana dengan bir misalkan? Jadi khamr itu adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur. Kalau bir adalah minuman yang terbuat dari yang selain anggur. Pakai kurma, misalnya yang semacamnya. Nah sekarang bagaimana kalau minuman-minuman yang tadi itu juga mempunyai pengaruh pada otak, artinya memabukkan seperti halnya khamr. Di sini kejadian barunya adalah minuman yang memabukkan tapi itu bukan khamr misalnya. Atau mereka sebut dengan nabidh. Apakah juga haram? Kita melihat dalam Al-Quran tidak ada hukumnya, hadis juga tidak ada hukumnya. Tapi para ulama memandang bahwasanya ini persis dengan khamr, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Innama hurrimal khamru liiskari. Khamr diharamkan karena memabukkan. Karena yang bir ini juga memabukkan, sehingga bir atau permasalahan bir di sini disamakan dengan khamr. Karena ada illat, ada sebab, yaitu memabukkan. Maka yang khamr disebut dengan aslun, yang bir disebut dengan far'un. Kemudian yang ketiga, hukmul asli, hukum asal. Apa yang dimaksud hukum asal? Adalah hukum yang ada pada khamr. Di contoh kita yang tadi, wa huwal hukmul ladzi jaa'a minasy-syar'i lil asli, adalah hukum yang datangnya dari syariat terhadap asal, di mana asalnya tadi adalah khamr. Kat tahrim alladzi warada bihi an-nassul qur'anil khamri, seperti hukum haram yang ada dalam nas Quran untuk khamr. Kemudian yang keempat adalah illah, sebab kenapa bir disamakan dengan khamr, karena ada illah yang bisa mengumpulkan antara khamr dengan bir. Wahiyal wasful ladzi yajma'u bihi bainal asli wal far'i, adalah sifat yang bisa mengumpulkan antara asal dan fara'. Wahiyya fi misalina al-iskar. Jadi dalam contoh kita adalah memabukkan. Jadi memabukkan adalah sifat yang ada pada khamr. Karena dalam bir juga memabukkan, maka bir disamakan dengan khamr. Fa idza tahaqqaqa al-iskaru fil birah allati lam yarid bihan nas, apabila sudah terwujud ada sifat memabukkan dalam bir, yang mana bir tersebut tidak ada hukum nas dari Al-Quran atau hadis, ja'alnaha 'alal khamri hamalnaha, maka kita akan mengkiaskan, kita akan menyamakan bir dengan khamr allati warada bihan nas, di mana khamr tersebut memang ada nas wa huwa tahrim, yaitu nas keharaman khamr. Wa a'tainal birah hukmat tahrim, dan kita memberikan hukum haram pada bir. Wa huwa hukmul asli. Jadi wa huwa hukmut tahrim di sini adalah hukum asal bil illatil jami'ah bainahuma wa hiya isar, dengan illah yang memabukkan, yang berupa memabukkan. Wa fahiya illatut tahrim
fil asli. Jadi iskar atau memabukkan ini adalah illat diharamkan pada illat yang diharamkan, diharamkannya aslun atau khomer di sini contohnya. Wa illatu ilhaqil bira fihi bihi fi hukmihi. Jadi illat diharamkannya bir adalah mabukkan, seperti halnya illah dalam khomer adalah memabukkan, wa huwa tahrim. Wa kal arus alladhi lam yarid nassun biribawiyatihi illa anna an-nassa jaa biribawiyatil qamh. Nah, sekarang dalam nas syariat, ya dalam nas syariat yang ada illah, kenapa kok qamh gandum di sini diharamkan? Maksudnya riba, ya riba. Riba. Kenapa? Karena ada sebab qamh. Di sini dalam qamh, dalam gandum tersebut ada sifat yang namanya ta'am. Ta'am ini makanan. Wa illatur riba hiya ta'am. Wa hadhihi al-illah mawjudatun fil far'i wa huwa al-arus. Apakah juga terjadi riba dalam rus, dalam beras misalkan? Berhubung beras ini juga sama makanan, ya, sehingga juga terjadi riba dalam rus, sehingga rus dikiaskan pada gandum. Walidzalika fa inna nulhiqal arus bil bur fanu'til arus hukmal bur wa huwa rubu ar-ribawiyah. Karenanya kita akan mengkiaskan beras terhadap gandum dan hukumnya pun juga sama. Terjadi riba dalam qamh berarti juga terjadi riba dalam arus atau nasi, nama nasi, beras. Fa yahrumu bai'u ba'dihi bi ba'dihi mutafadila. Sehingga terjadi riba di sini karena ini masalah ribawi, tidak boleh sebagiannya dijual dengan sebagian yang lain. Beras dijual dengan beras yang lain, mutafadil, salah satunya melebihi dari yang satunya. 1 kilo dijual dengan 2 kilo misalkan. Ini ribawi, enggak boleh. Wal illatul jami'a bainahuma hiya ta'mu fi kullin. Jadi ilahnya adalah semuanya adalah untuk makanan pokok.